kesah sih kayaknya ya ini cuma dari infrastruktur yang kenapa baru mulai membangun pas sekarang gitu. Jadi dulu kita nggak bisa merasakan awal-awal itu kita nggak bisa merasakan gedung baru kayak gini. Masih belum ada gedung Iya. baru ya. Halo semuanya, perkenalkan di sini aku sebagai host. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Kurniawan Effendi dari program studi bisnis digital angkatan 22. Nah, di sini nih saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di program studi bisnis digital ini di Politeknik Negeri Jember. Nah, kami ini saya kedatangan tamu yang bernama siapa Mas? Halo, saya Iqbal. Halo. Gilgas kering. Ya, ini adalah Mas Iqbal, yaitu mahasiswa dari program studi bisnis digital angkatan 2022. Nah, kami di sini akan bincang-bincang santai dan ya sharing session lah istilahnya. Sharing session tentang apa sih yang akan didapatkan ketika kalian masuk di program studi bisnis digital seperti ini. Nah, di sini bisa perkenalkan dulu Mas, alamat rumahnya, terus kenapa pilih di sini, terus first impression bagaimana ketika masuk, kenapa kok bisa di sini masih sampai semester 4 bertahan, seperti itu. Oke. Jadi saya ini dari Lamongan ya, asli Lamongan. Kalau nggak tahu Lamongan itu yang ada yang ngebom Bali Amrozi itu dari Lamongan juga. Nah, kenapa saya memilih kuliah bisnis digital di sini? Karena kalau dari melihat data dari ininya UTBK itu yang ada bisnis digital cuma 2 pada tahun 2022 antara UNESA sama sini Politeknik Negeri Jember. Nah, entah kenapa malah milih Politeknik Negeri Jember dan ternyata enak juga. Oh iya, jadi pertama pilih itu waktu 2022 itu masih ada dua fakultas yang menaungi dua kampus yang menaungi prodi bisnis digital yang ada di Jawa. Yang ada di Jawa seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah mengapa Mas Iqbal itu memilih prodi bisnis digital. Mungkin karena melihat prospeknya bagus dan program studinya juga masih baru, mungkin peluang kerjanya atau peluang diterima di perusahaan atau di dunia kerja itu sangat besar, dan potensi sekarang sudah masuk ke menuju ke 5.0. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi kan karena milih bisnis digital ini kan juga karena melihat kedepannya ini, apalagi kan habis COVID itu kan sudah mulai digital semua. Ya. Apa-apa digital. Mau gak mau digital mau kan? Mau harus digital. Bisnis yang gak mau bergerak ke arah digital otomatis akan ketinggalan kan? Daripada yang lain. Ya, sekarang mulai ada startup yang baru, terus kemudian belanja juga sekarang sangat fleksibel ya. Iya. Terus payment gateway-nya sangat mudah, mulai mudah, aman. Beda kayak dulu kan. Iya, mungkin dari Mas Iqbal itu ya. Iya, gitu sih. Terus kenapa sih Mas Iqbal ini? Apakah ada bidang khusus yang mau dicari di prodi ini? Awalnya mau nyari di sini di bisnis digital ini kan, mau nyari kirain mau jualan barang gitu ataupun karena kan saya kan basicnya dari desain grafis juga ya. Iya. Jadi mau masuk bisnis digital karena mau menjual barang yang berbentuk digital. Nah, pikiran saya pertamanya gitu. Ternyata kok di sini malah lebih luas lagi. Lebih banyak, lebih enak. Jadi misalnya apa nih Mas yang didapat dari materi yang ada ya? Yang kira-kira masuk nih ke bisnisnya Mas Iqbal? Itu pertama ada workshop mobile maupun website sama kayak manajemen resiko itu. Itu cocok banget sama usaha Mas Iqbal ya. Iya. Jadi teman-teman di sini tuh ada banyak matkulnya itu sebenarnya ada banyak.
Jadi dibagi per semesternya. Cuma kita yang paling menonjol itu adalah workshop aplikasi mobile sama workshop website. Workshop di sini adalah mata kuliah praktek ya teman-teman. Jadi mata kuliah praktek tentang cara membuat aplikasi, terus cara membuat website seperti itu. Tapi di website tersebut kita ditekankan untuk mendalami proses bisnisnya dan proses marketingnya bagaimana seperti itu. Terus ada juga manajemen resiko ya. Manajemen resiko itu. Nah itu manajemen resiko juga ada kelas-kelasnya juga yang harus dipelajari juga. Bagaimana sih cara memanajemen resiko bisnis itu agar tidak rugi, dan bisnis itu awalnya pasti rugi ya. Pasti rugi. Itu bagaimana cara kita memaintain atau memanajemen resiko tersebut agar tidak terjadi kebangkrutan pada usaha kita seperti itu. Kemudian nih Mas Iqbal, setelah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya? Iya. Hampir 2 tahun Mas Iqbal di sini itu berarti ngekos ya? Ngekos dong. Kira-kira biaya hidup di sini murah atau mahal, Mas? Bisa terbilang murah sih. Standar lah. Kalau dibandingin sama kayak Surabaya gitu ya, lebih murah di sini. Lebih murah di sini. Iya. Ya? Terus kalau dari faktor segi cuaca di sini enak nggak? Kalau dibandingkan sama di rumah di Surabaya juga, wah lebih baik sini. Adem, sejuk lah. Ya, jadi teman-teman kalau mau belajar di sini tuh enaknya dingin. Cuaca di sini tuh suhunya dingin. Suhunya lebih dingin. Suhunya lebih dingin. Jadi teman-teman kalau mau belajar di sini tuh enak dingin. Kalau siang-siang gini, kalian lari masih dingin. Jadi teman-teman kalau kalian punya harapan cari kampus tentang prospek kerja tentang digital atau dunia digital itu ya bisa ke sini juga. Bisa ke sini. Jadi supaya kita podcast santai ini ya, kita gak usah terlalu lama ya podcastnya. Mungkin next season lagi kita ketemu lagi terus cerita lagi ya. Mungkin dari Mas Iqbal sendiri ya Mas, karena di sini sudah hampir 2 tahun, pastinya memiliki keluh kesah, terus pesan, terus harapan yang diharapkan oleh Mas Iqbal sebagai mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di sini, apa sih Mas? Kalau keluh kesah sih kayaknya ya ini cuma dari infrastruktur yang kenapa baru mulai membangun pas sekarang gitu. Jadi dulu kita nggak bisa merasakan, awal-awal itu kita nggak bisa merasakan gedung baru kayak gini. Masih belum ada gedung baru ya. Tapi sekarang udah ada gedung baru, fasilitasnya udah jos. Terus kita juga dikasih alat podcast juga. Terus selain itu Mas, Keluh kesah selain itu nggak ada sih. Nggak ada sih karena biaya hidup di sini itu murah. Cuaca juga enak. Terus kemana-mana juga deket ya. Jam kuliah fleksibel lah. Oh iya, kita itu awal-awal di sini tuh kalau kalian mau lihat suasana di sini tuh jangan dikira di sini tuh ketinggalannya, enggak. Tapi di sini tuh ada 2 mall ya. Ada 2 mall. Dulu itu masih belum ada, masih sepi lah. Iya, tapi kalau melihat sekarang itu growth dari kota ini tuh sudah tumbuh sebenarnya. Sudah tumbuh. Kalau dari pengamatanku 2 tahun ini pesat banget kan tumbuhnya ya. Mulai ada bioskop juga baru, mall baru 2. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir tentang kalau teman-teman gabut terus mau lihat bioskop juga bisa di sini. Bisa. Gak usah ke Jember. Di sini udah ada bioskop yang sudah layak lah ya. Layak bisa dibilang. CGV. XX1 ya di sini ya. XX1 ya. Harganya juga murah. Tergolong murah. 25.000. Di Surabaya 45. Ya, di sini sangat murah sekali. Jadi Pakuwon 45. Gak asik. Ya, di sini sangat murah sekali ya, teman-teman. Jadi itu. Jadi gak usah dipikir tentang macam-macam kalau di sini tuh ketinggalan enggak. Di sini sama. Jadi itu ya mungkin yang keluh kesah dari Mas Iqbal. Terus harapan dari Mas Iqbal nih untuk prodi ini ke depannya. Harapannya ya kayak buat besok-besok adik kelas juga ya daripada kalian cari-cari bingung mending kesini. Soalnya kan di sini kan infrastruktur sudah mulai membangun, banyak fasilitas juga udah mulai ada kan. Nah dari prospek bisnis digital sendiri itu kedepannya akan lebih bagus.
kan nggak semua sih, nggak semua kampus punya program studi bisnis digital. Iya, forever. Untuk mengingatkan yang teman-teman, di sini itu kita itu di bawah naungan dari JTI. Ya. Di bawah Jadi jurusan teknologi informasi lah istilahnya. Jadi prospeknya itu sudah jelas, terus mind mapnya juga sudah jelas. Seperti itu sih harapannya buat adik-adik besok itu kayak ya kesini aja, sebanyak-banyaknya daftar aja ke sini, dan buat prodi ini sendiri semoga besok bisa mendapatkan mahasiswa baru yang lebih baik, lebih pintar dari pada kating-katingnya, lebih energik lagi. Iya, lebih energik, lebih semangat lagi. Ya. Tapi ya lebih semangat lagi itu paling penting. Soalnya ini angkatan 2022 itu lemas. Ya lemas karena tugas ya, Mas. Sama ada satu yang bikin lemas. Nggak bisa cerita di sini. Yang bikin lemas itu karena tugas, guys, sebenarnya. Tapi ya emang karena kuliah kan memang cari ilmu, tugas sudah pasti ada. Kalau nggak mau dapat tugas ya nggak usah kuliah, kerja aja. Nguli saja. Hanya bercanda ya itu, guys, ya. Ya itu aja sih dari saya. Kalau dari saya sudah itu aja sih, Mas. Sama. Itu aja. Jadi kita akhiri ya podcast kali ini. Kita ketemu di next podcast selanjutnya ya, teman-teman. Jadi terima kasih telah menonton, meskipun yang dibahas agak kurang jelas, terus ada guyon-guyonnya. Ya mohon maaf dari saya, dan mohon maaf juga dari saya juga. Ya terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.